Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Blina Putri dengan NIM 19030081 dari Prodi Matematika NKC. Kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang pemuda matematika mengenai penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Untuk yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga yaitu tujuan masalah. Masuk ke bagian yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia, kasus leptospirosis umumnya terjadi di saat musim penghujan, terutama di daerah yang rawan banjir. Leptospirosis merupakan penyakit yang tergolong zoonosis, yaitu penyakit hewan yang menjangkiti manusia. Leptospirosis ini menjangkiti manusia melalui tanah dan air yang terkontaminasi dengan urin hewan yang terkena leptospirosis tersebut. Penyakit leptospirosis ini sangat berbahaya karena gejala awal pada saat mengidap penyakit ini sulit terdeteksi. Awalnya, orang yang mengidap penyakit leptospirosis ini hanya merasakan demam, sakit kepala, batuk, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang tidak mengetahui bahwa penyakit itu merupakan penyakit leptospirosis. Sehingga pada tahap akutnya, orang yang mengidap penyakit leptospirosis ini akan mengalami kegagalan organ hati, organ ginjal, dan pecahnya pembuluh darah hingga menyebabkan kematian. Penyakit leptospirosis ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan di banyak belahan dunia, terutama di negara yang beriklim tropis dan subtropis. Namun, insiden ini lebih banyak terjadi di negara beriklim tropis karena suhu lingkungan di daerah atau di negara tersebut membuat bakteri leptospira cepat berkembang dan lebih survive di daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri leptospira akan menyebar melalui tanah dan air yang terkontaminasi dengan urin hewan sehingga menjangkiti manusia. Salah satu hewan tersebut yaitu tikus. Air kencing tikus atau urin tikus yang terinfeksi leptospira terbawa banjir dan dapat menyebar atau masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit yang terluka atau selaput mukosa. Leptospirosis ini menjadi suatu masalah di dunia karena banyak di sebagian negara angka kejadiannya itu tinggi namun dilaporkan rendah. Hal ini diakibatkan karena sulitnya dalam menentukan diagnosis klinis serta tidak adanya alat dalam mendiagnosis penyakit tersebut. Kemudian menurut WHO pada tahun 2006, yaitu International Leptospirosis Society menguatkan bahwa Indonesia yaitu sebagai negara dengan mortalitas leptospirosis cukup tinggi dan menduduki peringkat ketiga setelah Uruguay dan India. Banyaknya kasus leptospirosis yang terjadi di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap penyakit tersebut. Sikap preventif masyarakat terhadap penyakit leptospirosis ini masih tergolong negatif. Menurut masyarakat, berjalan di genangan air atau selokan tanpa alat pelindung merupakan suatu hal yang wajar. Seharusnya masyarakat jika terdapat genangan banjir atau terdapat genangan air sehingga berjalan di selokan harus menggunakan sepatu bot sehingga tidak menyebabkan bakteri leptospira itu cepat berkembang dan masuk ke tubuh manusia. Kemudian masyarakat juga kurang peduli terhadap adanya luka kecil pada tangan atau kaki yang dapat berisiko masuknya bakteri leptospira ke dalam tubuh manusia. Kemudian masyarakat juga menganggap wajar bahwa keberadaan tikus di rumah dan lain sebagainya, sehingga dapat menyebabkan berkembangnya bakteri leptospira dan menyebabkan banyaknya manusia yang terkena penyakit tersebut. Sikap negatif masyarakat di atas tentang penyakit leptospirosis saat ini tidaklah luput dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit tersebut. Masyarakat belum mengetahui tentang leptospirosis, cara penularan, tanda dan gejala, serta tindakan pencegahan untuk penularan penyakit leptospirosis tersebut. Kemudian kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat Indonesia harus memberitahu atau bersosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit tersebut sehingga tidak adanya penularan yang banyak mengenai penyakit tersebut. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dibentuk beberapa rumusan masalah
untuk mengetahui bagaimana cara membentuk atau membuat suatu model matematika mengenai penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Berikut ini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian dari penyakit leptospirosis. Yang kedua, apa tujuan dibuatnya pemodelan matematika mengenai penyebaran penyakit leptospirosis. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kondisi kesetimbangan penyakit leptospirosis. Yang keempat, bagaimana cara pemodelan matematika mengenai penyebaran penyakit leptospirosis. Dan yang kelima itu apa solusi yang didapat dari dibuatnya pemodelan matematika mengenai penyakit leptospirosis. Kemudian ke bagian yang ketiga yaitu tujuan masalah, yaitu berdasarkan rumusan masalah. Di atas dibuat 5 tujuan masalahnya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu penyakit leptospirosis. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa tujuan dari dibuatnya pemodelan matematika mengenai penyakit leptospirosis. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kondisi kesetimbangan penyakit leptospirosis. Yang keempat itu menjelaskan bagaimana proses pemodelan matematika mengenai penyebaran penyakit leptospirosis. Serta yang kelima yaitu untuk memaparkan dan mengetahui solusi yang didapat dari dibuatnya pemodelan matematika mengenai penyakit leptospirosis. Lanjut ke bab 2 yaitu teori pendukung. Untuk membuat pemodelan matematika mengenai penyebaran penyakit leptospirosis ini ada beberapa teori pendukung. Yang pertama yaitu ada model matematika, yang kedua ada sistem linier dan matriks, yang ketiga ada persamaan diferensial, dan yang keempat ada sistem persamaan diferensial. Masuk ke bagian yang pertama yaitu model matematika. Model matematika merupakan salah satu alat yang dapat membantu mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata. Masalah-masalah tersebut dapat dibawa ke dalam model matematis dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Ada beberapa model matematika. Yang pertama yaitu model SIR. Anggota dari populasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada suspek dengan disimbolkan dengan S, kemudian ada terinfeksi disimbolkan dengan I, dan ada sembuh atau recovery disimbolkan dengan R. Yang kedua ada mode SI. Anggota populasinya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada suspek dengan simbol S dan terinfeksi dengan simbol I. Kemudian ada model SEIR, yaitu anggota populasinya dibagi menjadi 4 macam, yaitu suspek dengan simbol S, expose dengan simbol E, kemudian terinfeksi dengan simbol I, dan recovery atau sembuh dengan simbol R. Lanjut ke model yang keempat yaitu model MSIR, yang anggota populasinya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama bayi yang rentan disimbolkan dengan M, kemudian suspek disimbolkan dengan S, terinfeksi disimbolkan dengan I, dan recovery atau sembuh disimbolkan dengan R. Kemudian yaitu bagian kedua dari teori pendukung yaitu sistem linier dan matriks. Ini mencakup beberapa materi. Yang pertama yaitu ada sistem persamaan linier, yang kedua ada matriks, yang ketiga ada analisis kestabilan, yang keempat ada linearisasi, dan kelima ada nilai eigen dan vektor eigen. Kemudian lanjut ke bagian ketiga dari teori pendukung, itu ada persamaan diferensial. Seperti yang kita ketahui, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan dari suatu fungsi satu atau lebih variabel terikat. Persamaan diferensial ini dibagi menjadi 2, yaitu persamaan diferensial linier dan persamaan diferensial non-linier. Persamaan diferensial linier yaitu jika tidak terdapat perkalian antar variabel tak bebas dan derivatifnya, maka persamaan tersebut dikatakan persamaan diferensial linier. Dan secara umum, bentuk umum dari persamaan diferensial linier yaitu A0T Y berpangkat N ditambah A1T Y berpangkat N kurang 1 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah ANT dikali Y sama dengan FT. Kemudian persamaan diferensial nonlinier. Persamaan ini yaitu persamaan diferensial yang memuat perkalian antara variabel terikat dan turunannya. Contohnya yaitu D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ditambah sin Y sama dengan 0. Kemudian bagian keempat dari teori pendukung ada sistem persamaan diferensial. Sistem ini merupakan sistem yang memuat n buah variabel yang tak diketahui.
Kemudian lanjut ke bab 3 pembahasan, yaitu pemodelan matematika mengenai penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Yang pertama, yaitu untuk bagian pertama yaitu penyebaran penyakit leptospirosis. Seperti yang diketahui, penyakit leptospirosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung dari hewan ke manusia. Penyakit leptospirosis ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan. Salah satu contoh hewan yang membawa bakteri Leptospira ini adalah tikus. Penyakit ini memasuki masa puncaknya ketika musim hujan tiba, terutama untuk daerah-daerah yang rawan banjir atau terdapat genangan air yang memudahkan berkembangnya bakteri Leptospira tersebut. Kemudian, penularan penyakit ini bisa melalui hewan mamalia seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu tikus. Air kencing tikus terbawa banjir dan masuk ke tubuh manusia melalui kulit yang terluka atau selaput mukosa atau melalui hidung. Bisa juga melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi setitik urin tikus yang terinfeksi Leptospira tersebut. Sehingga untuk penyebarannya dapat dilihat jelas pada gambar berikut. Baiklah, masuk saja ke bagian kedua dari pembahasan, yaitu mode matematika penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Mode matematika yang digunakan pada penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia ini adalah mode SIR. Yang sebelumnya kita ketahui bahwa mode SIR ini ada 3 pembagian. Yang pertama untuk yang rentan itu dalam kalangan S, terinfeksi dalam kalangan I, dan untuk yang telah sembuh atau bebas penyakit dalam kalangan R. Kemudian dalam mode SIR ini populasi dibagi menjadi 2, yaitu populasi manusia dan populasi vektor. Untuk populasi manusia terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu kelas populasi manusia yang rentan, kelas populasi manusia yang terinfeksi, dan kelas populasi manusia yang bebas penyakit atau sembuh. Sedangkan populasi vektor dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelas populasi vektor yang rentan dan kelas populasi vektor yang terinfeksi. Lanjut ke langkah-langkah dalam pembuatan model untuk penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Baiklah, masuk saja ke langkah-langkah dalam membuat model matematika penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah, yang meliputi harus ada asumsi-asumsi, variabel, dan parameter dari model matematika. Pertama, identifikasi masalah. Yang meliputi ada asumsi-asumsi, ada variabel, dan parameter nantinya. Baiklah, masuk saja ke langkah dalam pembuatan model. Seperti yang sebelumnya, saya sebutkan bahwa langkah pertamanya itu ada identifikasi masalah, yang meliputi ada asumsi-asumsi, variabel, dan parameter. Untuk asumsi-asumsinya, saya mengambil 14 buah asumsi atau batasan masalah untuk memodelkan penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia ini. Untuk asumsi yang pertama itu jumlah populasi vektor dan manusia itu tetap atau konstan. Yang kedua, angka kematian dari populasi itu berakibat sama untuk semua kelas populasi. Kemudian yang ketiga,
tidak ada migrasi dari populasi. Maksudnya tidak ada perpindahan dari populasi. Maksudnya tidak ada perpindahan, tidak ada yang masuk atau tidak ada yang keluar. Kemudian yang keempat, setiap individu tidak dipengaruhi oleh umur atau jenis kelamin. Kemudian yang kelima, setiap individu yang baru lahir tidak memiliki kekebalan atau mudah terserang penyakit. Yang keenam, manusia yang telah terinfeksi leptospirosis ringan ataupun berat itu tidak dibedakan. Yang ketujuh, manusia yang rentan terinfeksi oleh vektor terinfeksi dapat menjadi manusia yang terinfeksi tanpa membutuhkan waktu inkubasi. Kemudian yang kedelapan, manusia yang rentan terinfeksi oleh vektor terinfeksi tidak dapat terinfeksi oleh manusia yang terinfeksi sebelumnya. Kemudian yang kesembilan, masa inkubasi dari penyakit ini tidak ditentukan. Kesepuluh, hanya terdapat satu cara penularan penyakit ini, yaitu penyakit leptospirosis. Kemudian yang ke-11, faktor yang rentan terhadap penyakit dapat menjadi faktor yang terinfeksi penyakit dengan tanpa membutuhkan waktu inkubasi. Kemudian yang ke-12, manusia yang terinfeksi dapat disembuhkan dengan beberapa antibiotik. Kemudian yang ke-13, angka penularan dari penyakit leptospirosis oleh vektor yang terinfeksi ke manusia yang rentan berubah-ubah berdasarkan jumlah curah hujan yang turun. Kemudian yang terakhir itu ke-14, kedua populasi homogen yang berarti setiap individu mempunyai kemungkinan yang sama dalam melakukan kontak dengan populasi lain. Itu beberapa asumsi. Baiklah, masuk saja ke langkah kedua dalam identifikasi masalah, yaitu menentukan variabel. Di sini kita menggunakan 7 macam variabel yang meliputi ada MH yang kita artikan yaitu jumlah populasi manusia pada waktu tertentu. Yang kedua ada SH, jumlah populasi manusia yang rentan terhadap penyakit. Yang ketiga ada RH, yaitu jumlah populasi manusia yang sembuh atau bebas penyakit. Kemudian ada IH, jumlah populasi manusia yang terinfeksi penyakit. Kemudian yang kelima ada NA, itu jumlah populasi vektor pada waktu tertentu kemudian
ada SA, jumlah populasi vektor yang rentan terhadap penyakit. Dan yang terakhir dari variabel ada NA, ada IA, yaitu jumlah populasi vektor yang terinfeksi penyakit. Yang ini adalah beberapa variabel dari identifikasi masalah yang akan kita gunakan untuk memudahkan matematika penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Baiklah, untuk yang ketiga dari tahap identifikasi masalah itu kita harus menentukan parameter yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 8 parameter. Yang pertama yaitu μh. Ini adalah angka kelahiran alami pada populasi manusia. Yang kedua ada μa, angka kelahiran alami pada populasi vektor. Kemudian ada lambda H, angka kematian alami pada populasi manusia. Kemudian yang keempat ada lambda A, angka kematian alami pada populasi vektor. Lanjut ke parameter yang kelima, yaitu ada gamma H, angka penularan penyakit dari vektor terinfeksi ke manusia yang rentan. Dari vektor terinfeksi ke manusia rentan. Kemudian yang keenam ada gamma A, yaitu angka penularan penyakit dari vektor terinfeksi ke vektor yang rentan.
faktor yang rentan. Kemudian yang ketujuh parameternya yaitu ada C1, yaitu angka perubahan yaitu dari manusia yang terinfeksi menjadi manusia yang rentan kembali atau bebas penyakit. Angka perubahan dari manusia terinfeksi ke manusia yang rentan atau bebas penyakit. Kemudian untuk parameter yang terakhir itu ada C2, itu angka perubahan dari manusia rentan atau bebas penyakit kembali ke manusia, maksudnya di sini bukan rentan, itu sembuh. Sedangkan C2 yaitu angka perubahan dari manusia yang sembuh atau bebas penyakit kembali ke manusia yang rentan. Sembuh atau bebas penyakit ke manusia rentan. Ini adalah parameter yang akan kita gunakan nantinya dalam menyusun model matematika. Baiklah, lanjut ke langkah kedua dalam membentuk atau membuat model matematika. Seperti yang kita ketahui pada langkah pertama yaitu ada identifikasi masalah, maka pada langkah kedua yaitu ada penyusunan model matematika. Untuk menyusun model matematika ini kita harus membentuk sebuah bagan yang akan terdiri dari parameter dan variabel yang telah kita ketahui sebelumnya. Untuk yang pertama, kita harus memasukkan dulu variabelnya, yaitu ada SH pertama, SH, kemudian ada IH, dan ada RH. Kemudian untuk populasi vektor yaitu ada SA dan ada IA. Ini adalah variabel yang kita ketahui tadi. Kemudian kita gunakan parameter ini seperti yang telah ada definisinya, yaitu pada SH akan terdapat angka kelahiran alami dan ada angka kematian alami. Kemudian pada IH akan terdapat angka kematian alami dan angka kematian alami. SA terdapat angka kelahiran alami dan angka kematian alami. Begitu juga dengan IA terdapat angka kelahiran alami dan angka kematian alami. Lanjut kita gunakan parameter yang lain,
yaitu ada terdapat gamma H, gamma A, C1, dan C2. Untuk gamma H itu angka penularan penyakit dari faktor terinfeksi ke manusia rentan. Itu dari faktor yang terinfeksi. Ini akan ada karena itu dari faktor terinfeksi ke manusia rentan. Terus sekarang ke sini, ini dinamakan dengan gamma H. Itu juga dengan gamma A, itu angka penularan penyakit dari vektor terinfeksi ke vektor yang rentan. Maka ada panel ke sini, itu gamma A. Kemudian untuk C1, yaitu angka perubahan individu, maksudnya dari manusia yang terinfeksi ke manusia rentan. Berarti di sini panelnya itu dari IH ke RH, itu C1. Kemudian untuk C2, angka perubahan individu dari manusia yang sembuh ke manusia rentan. Sembuh itu dari RH panah ke SH, dinamakan dengan C2. Ini berupa mekanisme dari model matematika penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Selanjutnya, dari bagian ini akan dibentuk beberapa model matematika atau persamaan matematika yang nantinya disebut sebagai model SIR penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Masuk saja ke model matematikanya. Untuk membuat model matematika, yang pertama kita tahu dulu bahwa variabel yaitu ada yang tidak masuk, itu ada NH dan ada NA. NH itu adalah jumlah populasi manusia pada waktu tertentu, sedangkan NA adalah jumlah populasi vektor pada waktu tertentu. Sehingga dapat dibuat satu persamaan, yaitu bahwa SH itu manusia rentan ditambahkan dengan manusia yang terinfeksi, kemudian ditambah dengan manusia yang telah sembuh, maka akan didapat NH, itu jumlah populasi manusia atau total populasi manusia. Itu persamaan yang pertama, ada NH sama dengan SH ditambah dengan IH ditambah dengan RH. Persamaan 1. Kemudian untuk persamaan kedua, kita ketahui bahwa NA itu adalah jumlah populasi vektor atau total populasi vektor. Sehingga dapat dibentuk persamaan bahwa total populasi vektor itu sama dengan populasi vektor yang rentan ditambah dengan populasi vektor yang terinfeksi, yaitu NA sama dengan SA ditambah dengan IA. Itu persamaan 2. Kemudian untuk persamaan seterusnya, kita akan menghitung laju dari masing-masing populasi, itu laju perubahan dari populasi SH, populasi IH, populasi RH, SA, dan IA. Yang pertama, kita akan menghitung laju perubahan populasi SH. Laju perubahan populasi ini akan didapat dari jumlah manusia yang masuk, itu berdasarkan panah yang masuk ke SH, dikurangi dengan jumlah manusia yang keluar dari SH, yaitu berdasarkan panah. Maka akan didapat bahwa laju perubahan populasi SH itu sama dengan DSH per DT, itu laju perubahan populasi manusia rentan pada waktu tertentu sama dengan jumlah manusia yang masuk ke populasi rentan. Itu ada μH yang dipengaruhi oleh μH, itu angka kelahiran alami pada populasi manusia pada saat populasi manusia itu rentan. Itu ada μH dikali dengan SH. Kemudian ada panah yang masuk lagi, itu dipengaruhi oleh C2, yaitu angka perubahan individu dari populasi manusia yang sembuh ke populasi manusia yang rentan. Berarti ada ditambah dengan C2 dikali dengan RH, itu dari populasi RH.
dikurangi dengan jumlah manusia yang keluar dari populasi SH ini bersama panah. Maaf sebelumnya, ini bukan SH, ini adalah NH, itu angka kelahiran alami pada populasi manusia, yaitu pada total populasi manusia. Kemudian ada dikurangi dengan jumlah manusia yang keluar dari populasi SH, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh angka kematian alami pada populasi manusia, itu pada saat populasi manusia rentan. Itu lambda H dikali dengan SH, kemudian ditambah dengan yang keluar, yaitu dipengaruhi oleh gamma H. Yang kita ketahui bahwa gamma H adalah angka penularan penyakit dari vektor yang terinfeksi ke manusia yang rentan. Maka akan dikurangi juga dengan gamma H dikali IA dikali dengan SH. Ini adalah laju perubahan populasi manusia pada waktu rentan. Maka apabila kita operasikan, maka akan didapat bahwa DSH itu per DT sama dengan mu H dikali NH ditambah dengan C2RH dikurang dengan lambda H SH dikurang dengan gamma H dikali IA dikali dengan SA. Ini untuk persamaan ketiga. Lanjut kita mencari persamaan berikutnya, itu dari laju perubahan populasi manusia yang terinfeksi. Itu dinamakan juga dengan DIA DIH per DT. Itu sama dengan jumlah manusia yang masuk ke populasi terinfeksi dikurangi dengan jumlah manusia yang keluar dari populasi terinfeksi. Untuk yang masuk berdasarkan panah tadi, yang pertama itu ada gamma H, yaitu angka penularan penyakit dari vektor terinfeksi ke manusia rentan. Maka jumlah manusia yang masuk ke populasi terinfeksi ada itu gamma H dari populasi vektor terinfeksi ke manusia rentan, itu gamma H dikali IA dikali SH dikurangi dengan jumlah manusia yang keluar dari populasi manusia terinfeksi. Yang keluar yang pertama itu dipengaruhi oleh angka kematian alami pada populasi manusia. Kemudian dipengaruhi juga dengan C1, yaitu angka perubahan individu dari manusia yang terinfeksi ke manusia yang telah sembuh. Maka didapat persamaan bahwa jumlah manusia yang keluar dari populasi manusia terinfeksi itu ada gamma H dikali IH ditambah dengan C1 dikali dengan C1 dikali dengan IH. Maka jika kita operasikan, maka akan didapat bahwa laju perubahan populasi manusia terinfeksi pada waktu tertentu itu sama juga dengan DIH per DT sama dengan gamma H dikali IA dikali SH dikurangi dengan lambda H IH dikurangi dengan C1 IH. Ini untuk persamaan yang keempat. Baiklah, lanjut ke persamaan yang selanjutnya, itu kita mencari laju perubahan populasi dari RH, itu laju perubahan populasi manusia pada saat bebas penyakit atau sembuh, yaitu dilambangkan dengan DRH per DT, itu pada waktu tertentu
sama dengan jumlah manusia yang masuk ke populasi RH dikurangi dengan jumlah manusia yang keluar dari populasi RH. Kita ketahui bahwa populasi RH ini adalah populasi yang bebas penyakit, yaitu populasi manusia yang telah sembuh. Maka jumlah manusia yang masuk ke populasi RH itu sama dengan yang masuk itu ada C1 itu dari vektor terinfeksi, berarti ada C1 dikali IH, kemudian dikurangi dengan vektor yang dikurangi dengan jumlah manusia yang keluar dari populasi RH, yaitu ada lambda H dan ada C2. Itu lambda H ini adalah angka kematian alami pada populasi manusia yang telah sembuh. Kemudian ada C2 itu angka perubahan individu dari populasi manusia yang telah sembuh ke populasi rentan kembali. Sehingga didapat bahwa jumlah manusia yang keluar dari populasi RH ini sama dengan lambda H dikali RH ditambah dengan C2 dikali dengan RH. Sehingga kita operasikan, maka akan didapat bahwa laju perubahan populasi manusia yang telah sembuh itu sama saja dengan DRH per DT sama dengan C1IH dikurangi dengan lambda RH dikurangi dengan C2RH. Ini untuk persamaan ke-5. Baik, kita lanjut saja ke persamaan yang ke-6, yaitu kita mencari laju perubahan populasi vektor pada saat rentan, yaitu laju perubahan populasi vektor rentan, yaitu dinamakan juga dengan DSA per DT. Caranya sama saja dengan populasi sebelumnya, yaitu bahwa laju perubahan populasi SA itu sama saja dengan jumlah vektor yang masuk ke populasi SA dikurangi dengan jumlah vektor yang keluar dari populasi SA. Itu jumlah vektor yang masuk ke populasi SA yaitu dipengaruhi oleh yang pertama oleh mu A, itu angka kelahiran alami pada populasi vektor. Kemudian dikurangi dengan jumlah vektor yang keluar dari populasi SA, yaitu ada lambda A, itu angka kematian alami pada populasi vektor, dan ada gamma A, yaitu angka penularan penyakit dari vektor yang terinfeksi ke vektor yang rentan. Maka akan didapat jumlah vektor yang keluar dari populasi SA ini ada mu A dikali pada saat SA, yaitu dikali SA dikurangi dengan jumlah vektor yang keluar dari populasi SA, yaitu ada lambda A dikali dengan SA, yaitu pada saat vektor rentan, ditambah dengan gamma A yang keluar dari populasi vektor terinfeksi IA ke populasi vektor yang rentan ada SA. Maka kita operasikan, maka akan diperoleh bahwa laju perubahan populasi vektor yang rentan akan sama dengan DSA per DT sama dengan mu A SA dikurang lambda A SA ditambah dengan gamma A IA SA dikurang. Kemudian lanjut ke populasi vektor yang terakhir, yaitu kita mencari laju perubahan populasi vektor terinfeksi. Caranya sama, yaitu bahwa laju perubahan dari vektor populasi vektor terinfeksi sama dengan jumlah vektor yang masuk ke populasi vektor terinfeksi dikurangi dengan jumlah vektor yang keluar dari populasi terinfeksi, yaitu dilambangkan dengan D IA per DT sama dengan
jumlah vektor yang masuk ke populasi vektor terinfeksi, yaitu masuk yang pertama dipengaruhi oleh mu A, yaitu angka kelahiran alami pada populasi vektor terinfeksi. Kemudian dipengaruhi juga oleh gamma A, itu angka penularan penyakit dari vektor terinfeksi ke populasi vektor yang telah rentan, sehingga diperoleh jumlah vektor yang masuk ke populasi vektor terinfeksi ada mu A pada saat IA ditambah dengan gamma A dari IA ke SA. Kemudian dikurangi dengan jumlah vektor yang keluar dari populasi IA, yaitu ada mu A, mu H, sebelumnya bukan mu H, itu ada lambda A. Lambda A dipengaruhi oleh angka kematian alami pada populasi vektor terinfeksi, sehingga jumlah vektor yang keluar dari vektor terinfeksi ini ada lambda A IA. Sehingga kita operasikan, maka akan didapat laju perubahan populasi vektor terinfeksi pada waktu tertentu sama dengan DIA per DT sama dengan mu A IA ditambah dengan gamma A IA SA dikurangi dengan lambda A IA. Dari ketujuh persamaan, ini persamaan 6 dan ini persamaan 7. Dari 7 persamaan ini, inilah yang kita sebut sebagai model matematika atau model SIR dari penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Yang pertama yaitu persamaannya ada modelnya, itu NH sama dengan SH ditambah IH ditambah RH. Untuk yang kedua ada NA sama dengan SA ditambah IA. 3, persamaannya ada DSH per DT, itu sama saja dengan mu H NH ditambah C2RH dikurangi lambda H SH dikurangi dengan gamma H IA SA. Kemudian yang keempat, untuk modelnya ada DIH per DT sama dengan gamma H IA SH dikurangi lambda H IH dikurangi C1IH. Kemudian untuk persamaan yang kelima, yaitu ada DRH per DT sama dengan C1IH dikurangi lambda HRH dikurangi C2RH. Kemudian untuk yang persamaan keenam, ada DSA per DT sama dengan mu ASA dikurangi dengan lambda ASA dikurangi dengan gamma A IASA. Kemudian yang ketujuh, model matematikanya kita dapat DIA per DT sama dengan mu A dikali IA ditambah gamma A dikali A dikali SA dikurangi dengan lambda A IA. Ini adalah model matematika atau model SIR dari penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Baiklah, masuk saja ke langkah ketiga dari pembuatan model matematika penyebaran penyakit leptospirosis. Sebelum yang kita ketahui, langkah pertamanya itu ada identifikasi masalah, langkah keduanya ada penyusunan model matematika, dan yang ketiga ada penyelesaian model matematika. Seperti yang kita peroleh sebelumnya, bahwa NH itu sama dengan SH ditambah IH ditambah RH, dan NA sama dengan SA ditambah IA. Kemudian karena asumsi-asumsi yang kita gunakan tadi, untuk asumsi yang pertama bahwa jumlah populasi vektor dan populasi manusia itu konstan atau tetap, sehingga akan didapat bahwa
kita katakan tadi bahwa NH itu sama dengan RH ditambah SH ditambah dengan IA, dan Na sama dengan SA ditambah dengan IA. Sehingga dari dua persamaan ini maka akan kita peroleh bahwa dNH per dt sama dengan dSH per dt ditambah DIH per dt ditambah dengan DRH per dt. Begitu juga dengan Na, maka akan didapat bahwa dNA per dt sama dengan dSA per dt. Baiklah, setelah kita mendapat persamaan ini, kita misalkan bahwa dNA per dt itu sama dengan 0 dan dNH per dt sama dengan 0. Kita misalkan bahwa dNA H per dt sama dengan 0 dan dNA per dt sama dengan 0. Sehingga akan didapat, itu kita misalkan juga bahwa NH sama dengan K1 dan Na sama dengan K2. Setelah itu, berdasarkan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa asumsi yang pertama yaitu bahwa jumlah populasi vektor dan populasi manusia itu tetap atau konstan, sehingga akan didapat bahwa SH untuk yang pertama, SH itu sama dengan SH per NH, kemudian ada IA, IH itu berarti ada IH per NH, ini NH, kemudian ada RH sama dengan RH per NH, kemudian ada SA sama dengan SA per NA, kemudian ada IA sama dengan IA per NA, kemudian ada gamma H sama dengan gamma H dikali NH, dan yang terakhir ada gamma A, itu gamma A dikali NA. Ini berakibat dari asumsi pertama bahwa jumlah populasi vektor dan populasi manusia itu tetap atau konstan. Kemudian kita operasikan persamaan ini, yaitu kita ketahui bahwa NH itu sama dengan SH ditambah IH ditambah RH. Kemudian kita operasikan sehingga didapat bahwa SH ditambah IH ditambah RH itu sama dengan SH per NH ditambah IH per NH ditambah dengan RH per NH sama dengan, kita ketahui sebelumnya dari penyusunan model matematika bahwa NH itu sama dengan SH ditambah IH ditambah RH, sehingga didapat bahwa SH ditambah IH ditambah RH sama dengan NH per NH itu sama dengan 1. Begitu juga untuk populasi vektor, itu kita operasikan, itu kita jumlahkan bahwa SA ditambah dengan IA itu sama dengan SA per NA ditambah dengan IA per NA.
Kita ketahui sebelumnya dari langkah kedua bahwa SA ditambah IA itu sama dengan NA per NA, maka diperoleh 1. Kesimpulannya bahwa SH ditambah IH ditambah RH bahwa total populasi manusia itu 1 dan total populasi vektor itu 1. Baiklah, kita langsung saja masuk ke penyelesaian model matematika yang pertama, yaitu ada titik kesetimbangan. Dalam titik kesetimbangan ini kita harus memisahkan bahwa laju perubahan dari masing-masing populasi itu sama dengan 0, sehingga akan didapat persamaan yang tadi, yaitu untuk persamaan yang pertama kita misalkan DSH per DT itu sama dengan 0, sehingga didapat bahwa kita salin saja yang sebelumnya. Kemudian ada mu H dikali NH ditambah dengan C2RH dikurang dengan lambda H SH dikurang dengan gamma H IA SA sama dengan 0. Kedua, kita misalkan untuk populasi manusia yang terinfeksi kita misalkan juga sama dengan 0 lajunya, maka akan didapat gamma H IA SH dikurang dengan lambda H IH kurang C1 IH itu sama dengan 0. Begitu juga seterusnya untuk laju perubahan dari masing-masing populasi kita sama dengan 0. Kemudian untuk DRH per DT itu ada C1 IH dikurang lambda HRH dikurang C2RH sama dengan 0. Untuk laju perubahan populasi pada saat vektor itu rentan, maka didapat DSA per DT itu sama dengan 0, sehingga diperoleh mu A dikali SA dikurang lambda A SA dikurang dengan gamma A IA SA sama dengan 0. Kemudian untuk selanjutnya itu populasi vektor yang terakhir, itu populasi vektor terinfeksi, kita sama dengan 0 lajunya, maka DIA per DT itu sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan ini sama dengan 0. Mu A dikali IA ditambah dengan gamma A IA SA dikurang dengan lambda A IA sama dengan 0. Sehingga didapat 5 persamaan, yaitu persamaan, kita misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5. Lanjut, dari persamaan 1 ini kita pecah, itu kita jadikan 2 ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, yaitu ada dari persamaan 1 yang ini itu ada mu H NH ditambah C2RH dikurang lambda HSH dikurang dengan gamma H IA SA itu sama dengan 0. Kemudian kita jadikan 2 ruas, yaitu ada, kita jadikan 2 ruas, yaitu ada lambda HSH ditambah dengan gamma H IASA itu sama dengan mu HNH ditambah dengan C2RH.
sebelumnya ini bukan SH, ini adalah SH. Kemudian kita keluarkan SH, itu didapat SH, kemudian ada lambda H ditambah dengan gamma H IA itu sama dengan mu HNH ditambah dengan C2RH. Kemudian kita cari SH sama dengan, berarti ini dibagi dengan ini, itu ada mu H NH ditambah dengan C2RH dibagi dengan lambda H ditambah dengan gamma H IA. Ini kita misalkan persamaan 7, misalkan ini persamaan 8, 9, 10, 11, 12. Ini untuk persamaan 13 supaya tidak ada kesalahpahaman dari persamaan sebelumnya. Kita lanjut untuk mencari persamaan seterusnya, yaitu dari persamaan ke-9 ini. Yaitu dari persamaan 9, yaitu ada gamma H dikali IA dikali SH dikurang dengan lambda HIH dikurang dengan C1IH itu sama dengan 0. Di sini kita akan mencari IH. Itu kita jadikan 2 ruas, yaitu diperoleh bahwa lambda H IH ditambah dengan C1IH sama dengan gamma H IA SH. Kemudian kita keluarkan IH-nya. Ada IH dikali dengan lambda H ditambah dengan C1 sama dengan gamma H IA SH. Sehingga diperoleh IH itu sama dengan ini dibagi dengan ini. Itu ada gamma H IA SH dibagi dengan lambda H ditambah C1. Ini untuk persamaan ke-14. Baiklah, lanjut ke persamaan seterusnya, itu kita ambil dari persamaan ke-10, yaitu untuk mencari RH. Persamaan 10 itu kita salin ke sini dulu, C1IH dikurang lambda HRH dikurang C2RH sama dengan 0. Di sini kita bagi 2 ruas, yaitu ruas kanan dan ruas kiri dengan tanda sama dengan, yaitu ada lambda HRH ditambah C2RH sama dengan C1IH. Sehingga untuk mencari RH, kita keluarkan dulu RH-nya. Itu ada RH dikali lambda H ditambah dengan C2 sama dengan C1IH. Sehingga di sini kita peroleh RH itu sama dengan C1IH dibagi dengan lambda H tambah C2. C1IH dibagi dengan lambda H ditambah C2. Ini untuk persamaan ke-15. Seterusnya kita operasikan juga persamaan 11 untuk memperoleh nilai dari SA. Kita masukkan itu persamaan 11, yaitu ada mu A SA dikurang dengan lambda A SA dikurang dengan gamma A IA SA itu sama dengan 0. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan yang ini, yaitu kita cari nilai SA dengan mengeluarkan SA itu sama dengan mu A dikurang lambda A dikurang gamma A
IA sama dengan 0. Sehingga diperoleh dua persamaan nantinya, itu ada SA sama dengan 0 dan ada mu A dikurang lambda A dikurang gamma A IA sama dengan 0. Ini untuk persamaan ke-16. Baiklah, kita lanjut untuk mencari nilai dari IA, yaitu dengan memasukkan nilai SA sama dengan 0 pada persamaan ke-12. Jelas ini persamaan 9, 10, 11, 12. Kita masukkan ke persamaan 12, yaitu ada mu A IA ditambah dengan gamma A IA SA SA dikurang dengan lambda A IA sama dengan 0. Untuk mencarinya, kita masukkan nilai SA ini sama dengan 0, sehingga diperoleh, karena SA sama dengan 0, maka diperoleh mu A dikali IA dikurang dengan, karena ini 0, itu ada lambda A IA sama dengan 0. Kita cari nilai IA, itu kita keluarkan IA-nya, ada IA dikali mu A dikurang lambda A sama dengan 0, sehingga diperoleh dua persamaan nantinya, itu ada IA sama dengan 0 dan ada mu A dikurang lambda A sama dengan 0. Ini untuk persamaan ke-17. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari SH, RH, dan IH, yaitu dari persamaan. Diketahui bahwa SH adalah mu H NH ditambah C2RH per lambda H ditambah gamma H IH. Sedangkan dari persamaan sebelumnya bahwa SA itu sama dengan 0 dan IA sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan SH, yaitu ada SH sama dengan mu H NH ditambah dengan C2RH dibagi dengan lambda H ditambah dengan gamma H IA. Kita ketahui sebelumnya bahwa IA itu sama dengan 0, sehingga diperoleh bahwa SH itu sama dengan mu H NH ditambah C2RH dibagi dengan lambda H. Karena IA 0 dikali dengan gamma H itu hasilnya 0, maka tetap dibagi saja dengan lambda H. Untuk persamaan ke-18. Kemudian kita cari nilai dari IH, yaitu dengan memasukkan bahwa IA itu sama dengan 0, maka akan diperoleh, kita ketahui bahwa IH itu sama dengan gamma H dikali IA dikali SH dibagi dengan lambda H ditambah C1. Kita masukkan nilai dari IH sama dengan 0 dan SH itu mu H dikali NH ditambah C2RH per lambda H. Diperoleh IH itu sama dengan gamma H dikali dengan 0 dikali dengan SH itu mu H NH ditambah C2RH dibagi dengan lambda H per lambda H ditambah C1, sehingga diperoleh IH itu sama dengan 0,
karena gamma H dikali 0 dikali ini SH dibagi dengan lambda H ditambah C1 hasilnya 0. Karena 0 dibagi apapun hasilnya tetap 0, sehingga diperoleh IH sama dengan 0. Persamaan 19. Kemudian kita cari nilai dari RH. Dengan kita menentukan IH sama dengan 0, maka akan diperoleh dengan rumus RH, yaitu RH sama dengan C1IH ditambah dengan lambda H tambah C2. Karena IH itu sama dengan 0, maka diperoleh RH itu sama dengan 0. Karena C1 dikali 0 dibagi dengan lambda H ditambah C2 sama dengan 0 dibagi lambda H ditambah C2. 0 dibagi dengan apapun hasilnya tetap 0, sehingga RH sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai dari RH, IH, SA, dan IA, maka kita substitusikan ke persamaan SH. Itu persamaan 18. Itu 18 yaitu SH sama dengan μH dikali NH ditambah C2RH dibagi dengan lambda H. Di sini yang bisa kita operasikan itu hanya RH, itu karena RH sama dengan 0, maka SH itu sama dengan μH NH dibagi dengan lambda H. Itu persamaan ke-21. Baik, lanjut dari persamaan 21 ini kita ketahui bahwa NH itu sama dengan 1 dan NA sama dengan 1. Itu kita dapat dari ini. Dari ini. Sama dengan 1 sehingga diperoleh SH itu sama dengan μH dikali 1 per lambda H samaan 22. Diperoleh SH sama dengan μH per lambda H. Itu kita mencari tadi titik kesetimbangan bebas penyakit. Rumus dari titik kesetimbangan bebas penyakit itu ada, pertama kita misalkan dengan N0, titik kesetimbangan bebas penyakit. Bebas penyakit. Kita misalkan dengan N0, yaitu SH, IH, RH, I, SA, IA akan sama dengan seperti N0-nya. Kita bahwa SH itu μH per lambda H, IH itu sama dengan 0, RH juga sama dengan 0, SA sama dengan 0, dan IA sama dengan 0. Maka diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit dari pemodelan matematika penyebaran penyakit leptospirosis, yaitu ada N0 sama dengan μH per lambda H, 0, 0, 0, dan 0. Langsung saja ke titik kesetimbangan endemiknya. Caranya sama seperti ini langkah-langkahnya. Dengan kita misalkan titik kesetimbangan endemik itu adalah E1, itu titik kesetimbangan endemik. Itu dengan rumus E1 sama dengan X aksen H, I aksen H, R aksen H, S aksen A, dan I aksen A. Itu dengan rumus seperti ini. Hasilnya kita dapat dengan cara yang sama dengan menentukan titik kesetimbangan bebas penyakit. Baiklah, langsung masuk ke langkah kedua dari penyelesaian matematika, yaitu analisis kestabilan. Kita dapat mencari analisis kestabilan, yaitu berdasarkan nilai eigen dan matriks Jacobian. Untuk kesimpulannya, diperoleh matriks Jacobiannya kita misalkan dengan JE
sama dengan ada min lambda H dikurang gamma H IH, kemudian V0 mulai ada C2, kemudian ada 0, kemudian ada min gamma H SH. Untuk yang ini ada lambda H IA, kemudian yang ini ada min lambda H dikurang C1, kemudian yang ini ada 0, V0, kemudian ini ada gamma H SH. Begitu juga seterusnya sampai kita menentukan matriks Jacobian itu matriks 5x5. Ini didapat dari turunan, yaitu dari ds H per dt. Ini ada ds H per dt ini terhadap SH, ini ds H per dt ini terhadap IA, ini terhadap RH, dan lain sebagainya sampai diperoleh matriks Jacobian ini adalah matriks 5x5, di mana E itu di mana E-nya itu ada SH, IH, RH, SA, IA. Itu dari kolom yang pertama itu turunan terhadap SH, ini dari DSH per DT, ini dari DIH per DT, DRH per DT, DSA per DT, dan DIA per DT. Ini untuk barisan pertama kan turunan terhadap DSH per DT. Yang pertama kita turunkan terhadap SH-nya sendiri, kemudian terhadap IH, kemudian terhadap RH, kemudian terhadap SA dan terhadap IA. Begitu juga seterusnya sampai dihasilkan matriks Jacobiannya, yaitu matriks 5x5. Lanjut ke penyelesaian yang ketiga, yaitu penyelesaian matematika yang ketiga, itu simulasi numerik. Untuk simulasi numerik ini kita harus mencari salah satu persoalan yang akan persamaan-persamaan ini akan berguna nantinya, yaitu dari persamaan titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Yaitu kita misalkan kita ambil salah satu contoh, itu kita misalkan mu H itu sama dengan 1/21,900, kemudian lambda H juga sama dengan 1/21,900, kemudian untuk mu A kita misalkan 0,2, kemudian untuk mu H kemudian untuk lambda A kita misalkan 0,5, kemudian untuk gamma H kita misalkan 0,2, kemudian untuk gamma A kita misalkan 0,54, untuk C1 dan C2 kita misalkan 1/15, dan C2 kita misalkan 1/360. Kemudian untuk simulasi numerik ini kita mencari titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Kita ketahui bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit titik penyakit itu ada N0 sama dengan SH, IH, RH, SA, dan IA. Kita ketahui bahwa SH itu sama dengan mu H per lambda H, kemudian IH0, RH0, SA0, dan IA0. Dari soal diketahui bahwa mu H itu 1/21,900, kemudian lambda H juga 1/21,900. Jika kita bagi mu H dibagi dengan lambda H, maka diperoleh 1.
karena bilangannya sama. Maka diperoleh 1, 0, 0, 0, 0. Maka diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit dari permasalahan ini, yaitu ada 1, 0, 0, 0, dan 0. Untuk titik kesetimbangan bebas endemiknya caranya sama, dengan kita harus mencari dulu rumus dari S1, kemudian kita masukkan yang diketahui ini, maka akan didapat S1-nya nanti. Baiklah, langsung masuk ke penyelesaian model matematika yang keempat, yaitu ada interpretasi model. Ini berkaitan dengan titik kesetimbangan bebas penyakit yang telah diperoleh sebelumnya. Kita dapat bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit dari permasalahan ini yaitu ada 1, 0, 0, 0, 0 ini menunjukkan bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit ini stabil, yaitu tidak ada angka yang berkoma-koma, itu angka bulat semuanya. Itu sehingga diperoleh interpretasi modelnya, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit itu stabil. Baiklah, masuk ke bab yang terakhir, yaitu penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pemuda matematika penyebaran penyakit leptospirosis ini dapat dibuat model matematika dengan modelnya berupa persamaan-persamaan seperti yang telah didapat pada langkah kedua dari model penyusunan model matematika, yaitu ada pertama, yaitu ada NH ditambah S sama dengan SH ditambah IH ditambah RH untuk persamaan 1. Yang kedua ada NA sama dengan SA ditambah IA untuk persamaan kedua. Yang ketiga ada DSH per DT sama dengan mu H dikali NH ditambah C2RH dikurang lambda HSH dikurang gamma H IASA untuk persamaan 3. Begitu juga seterusnya sampai ke persamaan 7. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu dari pemuda matematika penyebaran penyakit leptospirosis ini diperoleh titik kesetimbangan, itu ada titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Untuk titik kesetimbangan bebas penyakit telah dijelaskan langkah-langkahnya, yaitu diperoleh kita misalkan titik kesetimbangan bebas penyakit E0 dan titik kesetimbangan endemik E1. Baiklah, itulah presentasi dari Fiska mengenai pemuda matematika penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Hanya itu dapat Fiska sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu dan teman-teman mohon dimaafkan. Fiska akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sebelumnya kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan Fiska kesempatan.